Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali di special talk show sore hari ini bersama saya Agustiada. Dan 60 menit ke depan kita akan bersama narasumber yang sudah hadir di Studio CTV. Selamat sore untuk Bapak Wirat Madinata. Assalamualaikum Bapak Wirat Madinata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda nih Pak? Kabar baik. Terima kasih sudah hadir di Studio CTV. Kita akan berbagi informasi nih Pak. Dan pemirsa, Bapak Wirat Madinata ini selaku ahli resolusi konflik ataupun aktivis perdamaian ya Pak ya. Baik, nah nanti di segmen kedua pemirsa kami bukakan telepon untuk Anda yang ingin berinteraksi, punya pertanyaan yang akan Anda lontarkan kepada Bapak Wira. Nah, untuk sore hari ini kita akan memilih tema refleksi 14 tahun MOU Helsinki, di mana kita melihat analis politik senior pada lembaga The Aceh Institute ataupun AI, ya, Bapak Fajran Zain ini memberikan pandangan terkait perdamaian Aceh yang sudah 14 tahun. Konflik antara gerakan Aceh Merdeka ataupun GAM dengan Republik Indonesia yang berlangsung selama 29 tahun ini berakhir di meja perundingan di kota Helsinki, Finlandia 15 Agustus 2005. Nota kesepahaman ini kemudian dikenal dengan MOU Helsinki. Namun kita melihat walaupun usia damai sudah melewati 1 dekade, namun kita masih melihat ini permasalahan pasca konflik yang masih belum selesai juga. Oke, Pak Wira, saya ingin bertanya nih Pak, untuk 14 tahun perdamaian Aceh, apa pandangan Bapak terhadap proses perdamaian yang pastinya juga, dan selama ini sudah sesuaikah dengan harapan Anda nih Pak Wira? Baik, terima kasih. Saya kira saya mulai dari hal yang makro dulu ya. Pertama, bahwa Aceh sudah memasuki kehidupan yang damai pasca konflik setelah adanya MOU Helsinki, 14 tahun lamanya. Ya. Dan selama 14 tahun itu yang perlu dicatat bahwa para pengamat di seluruh dunia, negara-negara di luar, tentu saja termasuk pemerintah Indonesia, menganggap bahwa proses perdamaian di Aceh adalah salah satu contoh produk resolusi konflik yang sukses dan berhasil. Oke, baik. Itu dibuktikan dan diakui, baik melalui statement-statement pemerintah, ya, para pengamat asing, orang-orang yang terlibat di dalam proses perdamaian seperti pihak Uni Eropa, maupun dari Pak Marty Ahtisaari sendiri sebagai pelaku, sebagai mediator proses MOU Helsinki. Bahkan Aceh menjadi contoh di mana negara-negara lain yang masih terus berkonflik seperti di selatan Thailand, di Thailand Selatan, betul, di Filipina, di Sri Lanka, dan banyak tempat-tempat lainnya itu datang ke Aceh dan belajar kepada Aceh bagaimana sebuah proses perdamaian bisa berjalan dengan sukses, berlangsung dengan baik dan bertahan selama 14 tahun tanpa terulang kembali dan tidak terjadi apa yang disebut dengan spiral kekerasan atau spiral konflik. Artinya bahwa proses perdamaian sejak dimulainya MOU Helsinki sampai hari ini berjalan dengan sukses, mulus, dan bahkan dianggap salah satu yang paling sukses di dunia. Dan itu kita rasakan sendiri. Kita rakyat Aceh juga telah menjadi saksi terhadap proses perdamaian yang sudah 14 tahun dan berjalan dengan sangat sukses ini. Rakyat Aceh sudah masuk ke dalam babak baru kehidupan yang disebut dengan proses pembangunan pasca konflik, dan kita sudah masuk pada tahap di mana kita sudah tidak lagi bicara tentang masa lalu, tapi kita bicara tentang bagaimana kita mengisi hari-hari damai yang berkelanjutan ini dengan pembangunan yang bisa menjawab seluruh tantangan kehidupan rakyat Aceh, khususnya pasca konflik. Itu poin pertama. Baik. Dan tahap-tahap emergensi, poin kedua, juga sudah selesai ketika Badan Reintegrasi Aceh didirikan, yang bekerja selama fase emergensi selama 5 tahun untuk menyelesaikan hal-hal yang sangat fundamental
Lalu setelah hal-hal emergensi selesai, maka kemudian Badan Reintegrasi Aceh berubah menjadi Badan Penguatan Reintegrasi Aceh. Badan Penguatan. Lalu kemudian barulah dibentuk Badan Reintegrasi Aceh dalam bentuknya yang sekarang ini, yang masuk di dalam struktur pemerintahan Aceh. Sehingga implementasi perdamaian yang tadi saya katakan secara makro sudah sukses, tapi untuk hal-hal yang masih belum tuntas, yang masih belum selesai, nanti akan diselesaikan oleh Badan Reintegrasi Aceh yang ada sekarang ini. Baik, nah nanti jadi sebenarnya kalau kita lihat tahapan MOU Helsinki, lalu ada tahap emergensi dengan adanya Badan Reintegrasi Aceh, lalu proses emergensi selesai, kemudian Badan Reintegrasi Aceh bertransformasi menjadi Badan Penguatan Perdamaian Aceh, lalu kemudian tahapan transisi itu selesai, dibentuklah Badan Reintegrasi Aceh sebagai salah satu badan di dalam struktur pemerintahan Aceh yang sekarang. Itu membuktikan bahwa proses perdamaian Aceh ini sekarang ini hanya tinggal menyelesaikan aspek-aspek yang sifatnya sangat teknis. Sementara yang normatif, yang fundamental saya kira sudah bisa selesai. Artinya memang perdamaian Aceh sekarang ini sudah sesuai dengan harapan Anda dan juga harapan seluruh masyarakat Aceh ya Pak Wira ya. Dengan cara pandang yang apresiatif saya mengatakan begitu. Karena pada dasarnya proses perdamaian di Aceh berdasarkan MOU Helsinki, lalu kemudian MOU Helsinki itu substansinya diterjemahkan ke dalam UUPA, Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh. Betul. Pada dasarnya itu adalah sebuah transformasi. Ya. Jadi transformasi dari konflik menuju damai, ya, transformasi dari adanya kedamaian menuju proses pembangunan. Nah, sekarang kita ada di tahap pembangunan itu. Ya. Saya kira transformasinya sangat jelas dan ini adalah 14 tahun yang luar biasa menurut saya bagi rakyat Aceh karena kita sukses menjaga perdamaian dan cita-cita sustainable peace atau damai yang berkelanjutan itu bisa insya Allah bisa terwujud. Bertahan, ya. Dan kebetulan itu menjadi salah satu program unggulan dari pemerintah Aceh sekarang ini yang disebut dengan Aceh Damai. Aceh Damai. Baik, Anda tadi menjelaskan bahwasanya MOU ini sekarang diterjemahkan ke dalam UUPA ya Pak ya, di mana ini membutuhkan beberapa regulasi-regulasi turunan seperti kanun, ada PP dan juga kanun kabupaten kota nih Pak. Nah, apakah semuanya ini sudah ditunaikan secara tuntas? Artinya memang apakah regulasi tersebut merupakan refleksi totalitas kerja untuk perdamaian Aceh Pak? Yang sifatnya fundamental saya kira sudah selesai. Sudah selesai semuanya. Ya, mungkin ada 1-2 isu itulah yang akan diselesaikan oleh BRA yang ada sekarang ini. Baik. Kalau untuk isunya sendiri yang sekarang masih makin memanas, apa saja isunya? Saya kira tidak ada yang makin memanas, justru makin mendingin. Ya, kita nggak bisa lagi bicara apanya yang memanas. Ya, karena isu karena tersebut, dari 59 kanun yang sudah harus dilahirkan oleh UUPA itu relatif mungkin hanya 1 saja atau 2 saja yang belum selesai, yang lain sudah selesai. Jadi transformasi politik bahwa pemerintah Aceh punya partai lokal sendiri sudah berjalan, bahwa kita punya Wali Nanggro sudah berjalan, kita punya badan-badan istimewa seperti Majelis Pendidikan Aceh, kemudian kelembagaan Wali Nanggro, kemudian ada di struktur-struktur yang sifatnya keistimewaan Aceh, semuanya sudah terwujud. Jadi ada transformasi politik, ada transformasi ekonomi, ada transformasi sosial, semuanya sudah berjalan. Yang tersisa adalah aspek-aspek yang sifatnya teknis dan itu lebih berhubungan dengan atribut-atribut keistimewaan. Tetapi yang sifatnya fundamental, misalnya bagaimana Aceh mendapatkan dana otonomi khusus, kita tidak bicara di awal lagi. Sekarang malah dana otonomi khususnya mau berakhir. Iya, betul sekali. Jadi kita sebenarnya sudah jauh sekali. Baik, nah ini luar biasa sekali ya pemirsa. Nah, di mana juga nanti di segmen kedua kami akan segera kembali dan siapkan pertanyaan terbaik dari Anda. Kami akan segera kembali di Special Talk Show.